yang kita petik dari hadis Rasul. Sanad pertamanya adalah Abu Darda. Dia mendengar Rasul bersabda hadis tersebut. Sedangkan riwayatnya adalah hadis riwayat Abu Daud. Kita mengulang sedikit. Masuk ke dalam surga adalah motivasi pertama. Sampai kemarin itu ada kita berikan dua daripada motivasi. Karena kita melakukan sesuatu itu tidak mengetahui keutamaan di dalamnya, bisa jadi nanti hasilnya percuma saja hasilnya. Ini yang kita takutkan terjadi kepada generasi Islam ini. Makanya kemarin kita sampaikan sampai kepada wa innal malaikah la tab'u ajnihataha ridal li talibil ilm. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya kita mau masuk surga. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menempuh proses atau langkah-langkah untuk masuk surga? Man salaka tariqa yatlubu fihi ilma. Sudahkah kita menempuh jalan itu dalam hari-hari kita? Siapa yang menuntut ilmu, dia tempuh suatu jalan tersebut menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqa min turuqil jannah. Allah bimbing dan tuntun ia kepada suatu jalan daripada jalan-jalan surga. Menuntut ilmu adalah cara kita, proses kita menempuh untuk masuk ke dalam surga. Sudahkah kita menempuh jalan itu? Sudahkah kita belajar? Sudahkah kita cinta belajar? Sudahkah kita menimba ilmu? Sudahkah kita ikut dalam sehari-hari kita menuntut ilmu? Sudahkah kita jadikan belajar itu aktivitas rutinitas kita sehari-hari yang kita jiwai, yang kita hayati? Sudahkah kita menjadikan belajar sebagai kegiatan yang kita sukai? Tapi katanya kita masuk surga. Mana prosesnya? Mana buktinya? Mana langkah-langkah untuk menuju surga tersebut? Satu, salakallahu bihi tariqa min turuqil jannah. Sampai kepada wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridal li talibil ilmi. Para malaikat itu membentangkan sayap mereka karena mereka cinta suka kepada orang-orang yang belajar. Mereka ridho kepada orang-orang yang belajar. Mereka cinta kepada orang-orang yang belajar. Ada seorang siswa, seorang santri misalnya, dicintai sama gurunya karena dia mendapat ranking 1 di kelasnya. Orang-orang kawan-kawannya yang lain itu ada iri dalam hati mereka, ada dengki, ada iri, ada cemburu pasti. Kenapa ia dicinta? Kenapa ia suka? Kenapa ia disukai? Kenapa ia dicintai oleh gurunya? Oleh guru mereka. Prestasi nomor 1 dia dapatkan di kelas tersebut. Mungkin seluruh penilaian, seluruh sisi telah dinilai dialah yang paling baik dan yang paling unggul. Cintalah gurunya kepada dia. Sukalah gurunya kepada dia.
Guru kita suka kepada kita, guru kita itu manusia. Makhluk yang pasti berdosa dan bersalah dan pernah berbuat dosa dan pernah berbuat salah. Manusia, guru itu manusia, guru mencintai kita. Makhluk, kita manusia, makhluk yang berdosa, yang pernah berbuat salah. Ada makhluk yang berbuat salah, pernah berbuat dosa, cinta, suka kepada kita. Kita sudah merasa senang dan gembira. Tapi apa kata Rasul dalam hadisnya, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Bukan makhluk yang berdosa dan bersalah, tapi makhluk yang tidak ada dosa dan tidak ada salah. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat mengaku cinta kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dua gagasan telah kita sampaikan kemarin. Dua motivasi besar. Dua keutamaan. Dua manfaat. Dua fadilah. Lalu kita masuk insyaallah subhanahu wa ta'ala pada besok malam kepada yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa mungkin lebih dahsyat lagi keutamaan ini daripada nomor 1, daripada nomor 2? Mari kita sampaikan, mari kita bacakan, mari kita fahamkan, mari kita gemblengkan bahwa Rasul melanjutkan itu perkataan bahwa orang berilmu itu beristighfar. Beristighfar artinya memintakan ampun. Astaghfirullahaladzim, kita sering ucapkan, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, mengakui kesalahan kita. Orang yang berilmu, kata Rasul, beristighfar. Siapa yang beristighfar? Orang yang berilmu, ada pihak, ada golongan, ada kalangan yang beristighfar buat mereka. Orang berilmu, ada kalangan yang memintakan ampun buat mereka, memohonkan ampun buat mereka. Kalau kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu kita sendiri yang baca untuk diri kita dan seluruh jamaah, karena itu kami atau kita. Zalamna, kami menzalimi diri kami. Kami itu kan kita yang berdoa. Tapi orang berilmu, ada kalangan yang beristighfar kepada mereka, yang memohonkan ampun buat mereka. Wa innal alim ayastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Orang-orang berilmu itu beristighfar, lahu man fis samawati wa man fil ardi. Siapa itu? Siapa mereka? Tadi ada malaikat kita sebutkan. Malaikat cinta kepada orang berilmu dan menuntut ilmu. Yang ketiga ini, apa yang ketiga ini? Memohonkan ampun seluruh daripada penghuni langit dan penghuni bumi. Wal hitanu fi jawfil ma,
Bahkan ikan-ikan di dasar itu laut juga ikut memohonkan ampun, memintakan ampun, beristighfar bagi orang berilmu. Kita tanyakan, kapan orang mendapatkan derajat berilmu? Tidak pernah sampai kalau dia gak menuntut ilmu. Kapan kita mendapatkan kalangan penduduk langit, penduduk bumi, penghuni langit, penghuni bumi, wal hitanu fi jawfil ma ini beristighfar buat kita? Kapan kita dapatkan itu? Jikalau kita tidak mau belajar dan tidak mau menimba ilmu, tidak akan pernah. Dosa-dosa kita banyak, tapi penghuni langit, penghuni bumi memintakan ampun buat dosa-dosa kita tersebut. Semangat yang ketiga, bahkan ikan di dasar laut pun ikut juga memohonkan ampun buat kita. Lalu kita masuk kepada yang keempat, bahwa sebetulnya begitu tingginya kedudukan orang berilmu itu, ada dua perbandingan yang sama-sama tinggi dalam hadis tersebut. Sebagai kita ungkapkan daripada keutamaan dan semangat yang keempat. Alim, orang berilmu. Abid, orang ahli ibadah. Wa innal alim, wa inna fadlal alim. Fadlal keutamaan, fadlal manfaat, fadlal keunggulan, fadlal kemenangan. Wa innal fadlal alim alal abid. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah bukan main-main. Ini komparasinya, perbandingannya. Rasul membuat dua perbandingan, dua komparasi yang sama-sama tinggi. Alim, antara alim dengan abid. Siapa menang, siapa kalah, siapa menang, siapa kalah, siapa kalah, siapa menang, siapa kalah, siapa menang. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Itu jawabannya. Keluar dari rumah kita malam hari, keluar, tatap ke atas, tatap ke angkasa sana, ada bulan purnama. Kita keluar di tengah malam, pas misalnya pertengahan bulan, tatap ke angkasa sana, ada bulan, ada bintang-bintang. Satu bulan yang lebih besar nampaknya, banyak bintang-bintang bertaburan. Mari pertanyakan, sinar siapa yang menang? Cahaya siapa yang lebih unggul? Bulan purnamakah atau bintang-bintang itu? Bulan purnama yang satu itukah atau bintang-bintang yang banyak tersebut? Siapa menang sinarnya? Pasti kemenangan diraih oleh bulan purnama, dan itulah orang berilmu itu. Wa innal alim, wa inna fadlal alim alal abid. Menang orang berilmu ketimbang ahli ibadah. Bukan main-main, ahli ibadah. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita beserta bangsa jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada orang ahli ibadah, tapi menang orang berilmu. Karena orang yang berahli ibadah, orang ahli ibadah itu belum tentu mengilmui ibadahnya. Tapi orang yang berilmu sudah tentu beribadah sesuai ilmunya. Inilah motivasi besar buat kita yang insya Allah besok kita gali terus yang dua ini. Lalu masuk kepada yang kelima. Semangat yang kelima adalah bahwa sebetulnya ulama itu pewaris para nabi.
Wa innal anbiya ala wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, para orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Diutusnya para rasul itu, para nabi itu karunia terbesar bagi muka bumi ini, bagi umat manusia. Lalu mereka meninggal, mereka wafat, mereka meninggalkan apa? Mereka meninggalkan wa innal anbiya alam yuwarrisu dinar wala dirhama wa innama warrasul ilm. Mereka tidak meninggalkan dinar atau dirham, uang, duit, materi. Tidak. Tapi para ulama pewaris mereka. Dan yang mereka tinggalkan wa innama warrasul ilm. Mereka itu meninggalkan, mewariskan ilmu. Ilmu buat umatnya. Statement terakhir Rasul lewat sahabat Abu Darda, faman akhadhahu akhadha bihazzi wafir. Selesai. Jikalau ingin hidup kita banyak keberkahan di dalamnya, banyak kebaikan, apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Faman akhadhahu akhadha bihazzi wafir. Barang siapa yang memilih ilmu sebagai pilihan dalam hidupnya, maka ia telah mengambil bagian kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Kalau Anda tidak mau banyak kebaikan dalam hidup Anda, jangan pilih ilmu. Tapi kalau Anda mau keberkahan dan kebaikan, ilmu harus menjadi pilihan kita. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.